yang menjadi korban itu justru anak zinanya, padahal dia ketika lahir nggak tahu apa-apa. Ketika lahir dia sudah seperti itu, dia nggak punya tanggung jawab apapun terhadap dirinya, tapi dia diharuskan untuk bertanggung jawab, kan kasihan gitu. Nah, menurut Ustadz langsung aja nih, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Ahmad Zulfikar Official bersama saya Tasori dan Ustadz saya, Ustadz Azul ya. Terima kasih Mas Tasori. Ya, sama-sama Ustadz. Jadi ketemu lagi alhamdulillah ya. Hari ini tuh saya pengen ngebahas status anak zina. Anak zina? Ya, karena ini yang menjadi permasalahan kita bersama ya, apalagi di masyarakat kita, bahwa anak zina itu katanya anak haram, anak zina itu maka dia nggak ada walinya ketika nanti menikah, dan yang menjadi korban itu justru anak zinanya, padahal dia ketika lahir nggak tahu apa-apa. Ketika lahir dia sudah seperti itu, dia nggak punya tanggung jawab apapun terhadap dirinya, tapi dia diharuskan untuk bertanggung jawab, kan kasihan gitu. Nah, menurut Ustadz langsung aja nih, itu gimana? Ya, anak zina itu anak yang di luar nasab, maksudnya. Di luar nikah? Di luar nikah boleh dikatakan seperti itu. Namun keberadaannya itu tidak diakui untuk mendapatkan hak-hak pernasaban, hak-hak pewarisan, termasuk nafkah. Jadi hubungannya itu terputus dari orang tuanya, khususnya orang tua laki-laki. Oke. Jadi nasab anak zina itu hanya bisa disambungkan kepada ibunya saja, bukan kepada bapaknya. Kan gitu. Sian, ya? Nah, dalam kaitan ini, bagaimanakah untuk melihat atau mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina, yang otomatis ketika dia dinyatakan anak luar nikah atau anak zina, maka hukumnya tidak bisa dijadikan wali untuk orang tuanya, terus kemudian tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan warisan, dan tidak pula berhak menyandang nasab orang tuanya yang berzina, khususnya dari laki-laki. Tapi kalau dari jalur ibunya, dia tetap, karena bagaimanapun anak itu keluar dari ibunya, gitu. Jadi itulah yang kemudian terkait tentang status anak zina. Jadi kalau nanti nikahnya adalah nikah, walinya itu adalah wali hakim. Gitu. Wali hakim itu gimana? Wali hakim itu adalah wali, ya kalau sekarang secara konkret itu penghulunya. Oh, yang jadi wali bukan orang tuanya, tapi itu sah. Penghulunya. Itu sah. Ya sah, dia nggak ada ibunya kan nggak bisa jadi wali. Iya. Gitu. Jadi yang bisa jadi wali hakim itu adalah anak yang tidak mempunyai wali, kan gitu. Oke. Nah, itu perempuan yang tidak mempunyai wali, karena dalam pernikahan itu wali itu adalah rukun yang harus dipenuhi, gitu. Oke, berarti itu kasihan banget dong. Jadi ketika dia menikah, nanti orang-orang akhirnya yang aware ya, itu pasti paham, oh ini anak hasil zina nih. Buktinya pakai wali hakim. Belum tentu kayak gitu, karena wali hakim pun ketika dari jalur ayahnya itu nggak ada misalnya beda agama. Beda agama itu pakai wali hakim. Pakai wali hakim, nggak bisa misalnya pamannya, adiknya bapak, misalnya itu kemudian menjadi wali dari anak ini karena memang orang tuanya beda agama. Pamannya itu beda agama, non muslim kan gitu. Nah, kaitannya dengan masalah ini, bagaimana sih Islam itu kemudian menentukan terkait tentang anak zina. Dalam Quran itu disebutkan begini, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Hamil dan menyapihnya itu adalah 30 bulan. Jadi 30 bulan. Masa menyusui itu berapa? Biasanya ya sampai 1 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun ya? 2 tahun baru disapi, kan gitu. Oh, jadi normalnya. Kalau 2 tahun itu berapa? 2 tahun. 24 bulan. 24 bulan
berarti 30 kurangi 24 bulan, itu sama dengan sisanya adalah 6 bulan. Lah 6 bulan itulah kemudian yang menjadi titik dari bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina. Misalnya, seorang menikah dengan pasangan perempuannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa 3 bulan dari tanggal pernikahan ternyata sudah lahir anak. Nah itu anak siapa itu? Anak siapa itu? Anak. Padahal untuk hamil sampai melahirkan itu umumnya orang-orang butuh berapa? Butuh 9 bulan. 9 bulan kan waktu yang wajar kan gitu. Iya. Tapi Al-Quran justru memberikan limit ya yang lebih rendah daripada 9 bulan. Karena mungkin dihitung dari menstruasinya. Menstruasinya gimana? Nggak bisa. Kan gitu. Jadi menstruasi itu kan gitu. Kalau misalnya 3 bulan, lalu kemudian dari tanggal pernikahan lahir anak-anak jabang bayi, berarti kan sudah DP sebelumnya. Bingung juga ya. Loh, 3 bulan setelah tanggal pernikahan. Masuk akal nggak menurut antum? Menurut Ya, ente? untuk saat ini belum masuk akal. Jadi berarti sebelumnya pas nikah itu berarti dia sudah DP. hamil. Tapi di dalam kalau tinjauan dari kondisi biologisnya gimana? Lah kan katanya tadi umumnya orang itu 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan hamil gitu 9 ya. bulan melahirkan. hamil. Berarti hubungan seksual itu boleh dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan Sebelum menikah. sesudah menikah kan? Harusnya Harusnya sudah menikah kan? Lah ini 3 bulan udah lahir. dalam Al-Quran itu. Bukan, 3 bulan itu udah lahir. Berarti ini Masuk akalnya ya berarti di DP dulu. Nah itu loh masalahnya. Berarti itu anak apa? Anak Cina. Nah itulah masalahnya, Bang. Anak zina bukan anak Cina ya. Iya. Maksud saya kan gitu kan. Jadi minimal kelahiran, ya kan, dikurangi dari jumlah 30 bulan tadi dikurangi 24 kan sisa 6, ya kan? Kalau dalam Quran disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma radha'ah. Wanita atau orang tua wanita itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Kan gitu kan. Yes. Berarti 2 tahun tadi kan 30 kurangi 24 berapa? 6 kan? Lah 6 itu tadi yang kemudian dijadikan sebagai patokan waktu hamil yang paling rendah. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau ada anak yang kemudian lahir Prematur ya kan? dong ya? Prematur. Bukan prematur. Lahir 3 bulan dari tanggal pernikahan, ya kan? Berarti hamilnya sudah duluan, hamdan dia. Iya. Nah, berarti sebelum pernikahan sudah terjadi. Unculuk. Apa kamu coba ya? Iya berarti dia seks di luar nikah. Iya. Masuknya kan Cina. Nah, Anak haram gitu ya. Anak astagfirullah bukan anak haram, anak hasil zina gitu. Itulah kemudian syariat itu sudah menjelaskan kalau sudah kayak gitu, ini bergantung kepada suaminya yang menikahi dia. Oke. Ya kan? Kalau suaminya yang menikahi perempuan yang sudah melahirkan anak tadi ngomong, ya sudah itu anakku kan gitu. Ya sudah beres. Bukan hasil zina nanti akhirnya. Ketika lahir. Ya demi menutupi. Tapi secara hukum Islam tetap anak Cina kan? Oke. Yang seperti itu sebenarnya itu kemudian ada tinjauan di luar teks keagamaan. Misalnya begini loh. Misalnya begini. Laki-laki yang menzinai wanita itu kemudian tidak mau bertanggung jawab. Dia melarikan diri. Nggak mau bertanggung jawab. Terus demi menutupi malu,
dipanggillah orang lain Orang asing itu. untuk menikahi anaknya ini. Lalu kemudian dia menikah dengan si wanita yang sudah hamil, kan gitu. Nah, dalam konteks tersebut, nanti kalau si dia ini berkata bahwa ya sudah itu anak saya, kan gitu. Dia mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka dia sah jadi bapaknya. Lo kok bisa gitu? Ya demi menjaga nasab anak ini. Tapi kalau misalkan yang menghamili, yang menikahi, justru nggak sah itu. Ya tetap sah. Enggak, maksudnya anaknya itu tetap anak hasil zina kan? Ya kalau orang yang menghamili itu bertanggung jawab, Iya. terus dia menikahi, tetap sah. Tetap sah sebagai... Tetap orang tua. Nanti nasabnya Nasabnya ya tetap masuk. masuk. Lah, kok gitu Ustaz? Itu bahasa halusnya dari melindungi apa? Melindungi anak. Agar anak ini tidak kehilangan Nasabnya. Tapi tadi kita bilang bahwa anak hasil zina itu bakal kehilangan nasab. Iya. Tapi kok sekarang malah Ada pertimbangan lain. pertimbangannya apa itu? Pertimbangan sekarang begini, kalau anak ini tidak ada nasabnya, gak jelas ini nanti siapa yang nafkahin, siapa yang mewarisi kepada dia, siapa yang kemudian menjadi walinya. Ya, suami dari ibunya. Makanya dalam undang-undang itu, kalau dalam undang-undang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Kalau anak tiri gimana itu? Anak tiri bukan. Nasab kan? Bukan. Nah, itu bukan aja nasab. kan tetap dikasih nafkah. Oh bukan, nafkahnya tetap ngikut bapaknya. Kok kalau anak tiri bapaknya yang nafkahin? Iya, bapak aslinya. Berarti kalau misalnya Pak Jul nih nikah sama orang punya anak tiri 3, Pak Jul langsung angkat kaki aja. Haha, Yang nafkahmu bukan gua. Enggak gitu. Enggak. Gimana? Jadi saya tetap bertanggung jawab kepada anak saya. Wong itu anak saya. Tapi kan bukan hasil darah dagingnya Ustadz. Oh bukan. Misalnya nih saya cerai sama istri saya. Ya, naudzubillah ya, amit-amit ya. Anak saya punya misalnya naudzubillah ya kan. Sementara saya meninggalkan anak 3. Ya kan. Kemudian saya nikah lagi sama wanita Dapat lain. anak sambung 3 lagi. Sambung 3 lagi. Maka yang kewajiban saya adalah Nafkahi anak kandung. anak kandung. Kalau anak tiri? Anak tiri enggak. No, wah enak dong Ustadz. Bukan itu masalahnya, gini loh masalahnya. Kan gitu. Bekas bapak itu enggak ada. Kalau bekas istri ada. Iya. Berarti selama saya dipanggil bapak oleh anak kandung saya tetap nafkahin. Tapi pada praktiknya Ustadz, ketika kita menikahi janda dan mereka punya anak, kita tuh punya kewajiban untuk menafkahi si anak janda itu walaupun bukan darah daging. Ya itu sebenarnya yang belum bisa ditegakkan masalah hukumnya, ya penegakan hukumnya terkait orang-orang yang bercerai, ya kan? Tapi dia lepas dari tanggung jawab untuk menafkahi anak. Itu dosa berarti ya? Ya jelas, kalau dia mampu misalnya untuk melakukan melakukan nikah, untuk menafkahi, ya dia harus bertanggung jawab. Oke nih teman-teman ya, jadi ini saya mau disclaimer dulu, gak apa-apa Ustadz ya? Monggo. Sama para janda di luar sana gitu ya, yang punya anak 3 ataupun 4, jadi Anda itu nggak perlu lah cari suami, terus berharap bahwa si suami yang baru itu atau ayah sambungnya itu menafkahi anak-anak Anda, karena itu bukan kewajibannya. Yang punya kewajiban itu adalah suami Anda dulu, suami pertama Anda. Mantan. Itu. Gitu. Kalau misalkan ada Ustadz Ahmad Zulfikar gitu ya, mampu mungkin ya kalau punya istri yang kedua ya. Terus Anda janda pengen punya suami Ustadz Azul nih, Ustadz Azul nggak akan nafkahin deh. Secara hukum Islam kan kayak gitu. Tapi umumnya yang sering kejadian, kalau sudah bisa itu biasanya ya bisa segalanya. Laki-laki kadang nggak tanggung jawab, gitu, sama anak yang dilahirkan, gitu, karena dia sudah cerai dengan yang lain. Padahal mah harus ya. Padahal harus. Jadi kalau kebingungan Anda tadi terkait masalah kenapa orang tersebut, ya kan, orang tersebut boleh melakukan
boleh mengakui anak haram tadi, anak luar nikah tadi, akibat luar nikah kan gitu kan, maka itu demi menjaga apa? Menjaga Martabat si istri. bukan anaknya. Oh iya iya. Nasab anaknya ini. Biar apa? Biar jelas nasabnya. Gitu. Iya, iya. Loh terus begitu tak zina saja kan gitu. Saya kadang Apa ya? kayak gitu? Ya enggak. Tapi Yang benar itu adalah tetap mengikuti norma agama. Tapi gini loh Ustadz, saya agak kurang setuju ya. Nanti mungkin diluruskan. Anak itu yang lahir di muka bumi ini nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa mereka yang menjadi korban, mereka yang nggak punya nasab. Padahal ketika dia lahir, dia terlahir secara suci gitu. Yang punya salah itu orang tuanya. Yang punya salah itu bapak ibu lu tuh ngapain zina gitu. Dan sekarang lu yang jadi korbannya. Dan lu kan nggak punya salah apa-apa, tapi lu dibebani hal itu. Dan tapi kan itu secara hukum Islam. Lah, hukum macam apa gitu ya? Yang orang terlahir suci tapi sudah menanggung beban seperti itu. Berat. Ya, kayak seperti itu kan, makanya Islam itu mengatur dengan lembaga yang disebut dengan perkawinan. Itulah kemudian fungsinya dari perkawinan itu sendiri. Artinya apa? Hal yang semacam itu memang disadari sebagai kebutuhan biologis. Termasuk diantaranya adalah kebutuhan beranak pinak. Gitu ya. Nah, kalau seandainya itu dibiarkan tanpa aturan, ya kan? Maka kemudian yang muncul adalah satu, orang kemudian ngawur. Siapa saja. Ya kan? Atau kemudian muncullah kemudian perzinaan yang di mana-mana dan anak-anak yang terlantar. Kenapa? Karena pada hakikatnya Islam ini sudah memberikan aturan perkawinan lengkap dengan akibatnya. Jadi kalau kita kemudian melakukan sebuah pernikahan, ya kita harus paham dengan risiko dan akibat yang diberikan kepada apa? Kita. Ya, apa yang kita lakukan ya? Wajib ngasih nafkah, wajib kemudian apa? Ngerawat anak. Oke, paham. Nah, dari situ ya kita bukan binatang lah yang kemudian bisa kemudian seenaknya kencing sana, kencing sini kan gitu. Nah, itu itulah bedanya manusia bisa membangun peradaban. Oke. Mungkin kenapa Islam itu memberikan hukum yang seperti itu? Karena pada hakikatnya manusia itu punya empati yang tinggi. Pada hakikatnya ya. Pada hakikatnya. Jadi akhirnya dia itu berpikir bahwa ketika saya sembarangan seperti ini, maka saya akan mengorbankan. Nah, karena ikatan batin itu kan. Ikatan batin. Jadi dia itu nggak akan rela. Masa iya ya kan? Anak saya, darah daging saya akan menjadi korbannya. Dari perbuatan saya. Dari perbuatan saya sendiri. Nah, akhirnya dia jadi meminimalisir. Menyengsarakan. Right. Nah, itu. Ya, harus dipikir lagi kan gitu. Oke, Ustadz. Nah, sementara kan gitu ya. Makanya di dalam Islam itu zina itu dihukum dengan had. Had itu hukuman yang langsung datang dari Allah. Apa? Misalnya kalau masih bujang atau perawan kan gitu belum nikah, kalau zina itu dicambuk. Kan gitu. Tapi kan untuk Tapi kalau yang sudah zina, yang sudah nikah itu dirajam sampai mati. Wah, gila ya. Tapi kan itu kan dulu. Loh, sampai sekarang hukum itu berlaku. Iya. Saja objeknya nggak diterapkan. Dan untuk menerapkan itu kan pertimbangannya juga ya itu banyak. Kan macem-macem, itu kan perbedaan. Saksi juga harus ada 3. Kalaupun gitu. Dapat saksi 3, apakah orang itu jujur? Makanya sekarang itu sulit dibuktikan. Sementara anak ini kadung lahir. Iya. Maka jalan satu-satunya demi menutupi aib itu kan aib namanya kan. Maka ya harus kemudian mau nggak si suami ini ngakuin anaknya. Oke. Nah, yang kayak gitu itu kan jadi solusi hukum. Sebentar Ustadz. Gini, dalam Islam
kita itu harus menutupi aib-aib kita. Tetapi pada praktiknya, anak hasil zina itu mereka tidak akan memiliki nasab. Nah, artinya ketika nanti mereka menikah, itu bisa ketahuan dong aibnya. Padahal di dalam Islam sendiri, itu harus menutup aib. Itu gimana? Ya, No make sense. Oke ya. Kepentingan anak, kemaslahatan anak yang dilindungi. Dalam Islam itu. Artinya begini loh. Seandainya, contoh ya, si A nikah sama si B. Si A zina dengan si B. Oke kan? Ketika itu kemudian lalu lahirlah anak. Ya kan? Lalu kemudian si A laki-laki ini melarikan diri. Terus siapa bapaknya? Bapaknya ya itu melarikan diri kan? Ya kan, zina kan? Gak tanggung jawab kan? Lalu datanglah si C, nikah sama si B perempuan. Siapakah bapaknya? Ya tetap yang melarikan diri itu. Nah, terus kalau yang melarikan diri itu kemudian nggak ngaku bahwa dia itu zina, terus siapa bapaknya? Ya secara fakta ya tetap dia yang melarikan diri. Padahal itu ada dalam pernikahan dengan si C. Ya. Iya kan? Nah, syariat Islam itu seperti itu. Artinya apa? Kan gitu loh. Para ulama mazhab itu sudah menyadari kalau ini kemudian dibiarkan, anak-anak ini nggak punya nasab kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Nah, dengan tinjauan tersebut, ya kan, masalah yang seperti itu, bahwa zina itu adalah aib, ya kan, yang dia pernah keliru, kan gitu kan, maka kemudian bukan diampuni, dosanya tetap. Tapi kemudian demi menjaga kepentingan anak, maka kemudian anak ini mau nggak diakuin sama si C yang nikahin si B tadi, gitu loh. Ya. Kalau si C mau, ya sudah dia nyelamatin kehormatan orang, kehormatan anaknya. Termasuk kalau kemudian dia benar-benar tulus mencintai istrinya meskipun dia itu terpaksa misalnya gitu. Nah, sekarang gini loh masalahnya kan gitu. Apakah selamanya orang yang zina itu buruk? Pada saat dia berzina, ya. Iya. Tapi kan semua orang juga punya kesempatan untuk berubah. Berubah untuk bertobat kan? Iya. Nah, oke lah kita kecam bejatnya orang tuanya. Tapi kan kadang-kala manusia itu kemudian ada khilafnya. Mungkin dia nggak bisa nahan nafsu pada saat itu. Oke Ustaz. Nanti ini ada pertanyaan lagi nih. Oke, udah ya. Gini Ustaz. Barangkali manusia itu nggak bisa menahan nafsu ya. Saya tuh dulu pernah baca, entah itu baca kitab atau terjemahannya, saya lupa ya Ustadz ya. Dan itu terjadi pada waktu saya SMK. Gini redaksinya. Ini di luar konteks pernikahan ya, tapi masih nyambung. Ketika kita tidak bisa menahan hasrat kita, dan pada saat itu memungkinkan kita pasti berzina, maka onani dibolehkan. Betul nggak? Ya, dalam kaidah Islam itu ada akhafud dororen. Akhafud dororen itu adalah dua hal yang sama-sama merugikan, tapi dipilih yang paling ringan. Zina itu adalah merugikan termasuk kepada orang lain. Oke. Sementara onani itu merugikan diri sendiri. Artinya dalam rangka bahwa takut berzina sampai yang Ya bisa zina gitu ya. Oh ya kan gitu. Maka onani dibolehkan. Nah, itu kemudian seperti itu. Demi menghindari dosa yang lebih besar. Oke. Sebenarnya ya onani itu ya juga dosa. Iya, nggak boleh. Iya kan, nggak boleh. Karena sebab itu akhirnya sebab boleh. Ada hal yang lebih besar lagi kan gitu. Karena kalau kita ngelihat delik zina kan gitu kan, delik zina itu baru dikatakan zina kalau misalnya helm kecemplung sumur.
Iya, iya. Iya kan, helm kecemplung sumur. Jadi kan harus ambles itu. Maksudnya helmnya itu harus tutup. Setengah harus juga nggak udah kelihatan. masuk kan. Kalau gila itu. kalau sudah masuk hilang khosafahnya kan gitu kan. Tapi gini Ustadz, itu ini kisah nyata ya. Teman saya pernah nanya sama saya, itu kayak orang stres gitu. Sorry saya mau nanya, kenapa? Saya udah zina ini, saya udah zina. Iya, gimana? Tapi semalam itu ada cabai-cabean, dia salah nongkrong. Nah, mereka tuh pada make cabai-cabean tersebut, dan pada saat itu saya ikut nyoba, tapi nempel paha udah keluar. Itu saya termasuk zina enggak ya? Kayak gitu kan. Nempel paha udah keluar, saya zina enggak? Ya deliknya enggak seperti itu. Enggak zina enggak ya? Zina. Tapi kan zina itu kan ada koribun minas zina. Iya, ngelihat aja kalau itu nah, zina. ngelihat, kemudian mata ada zinanya, tangan ada zinanya, kan gitu. Kemudian kaki ada zinanya, terus macam-macam, kan gitu. Nah, yang seperti itu zina, tapi koribun minas zina, dekat dengan zina. Ya, tetap itu tetap dosa. Ya, jangan ya. Kawan-kawan jangan ya, walaupun kamu cuma nempel paha doang, itu dosa. Tapi sebenarnya itu diselamatin. Dia ya. Gusti Allah tuh nggak sampai kemudian melakukan dosa besar. Iya. Iya kan? Nggak sampai melakukan dosa besar. Jadi ketika misalnya ada kejadian seperti itu, kan gitu ya, beruntunglah Anda. Iya, nggak sampai melakukan dosa yang sangat besar. Oke Ustadz, ini pertanyaan tentang status anak zina itu udah terjawab ya. Sebenarnya ini saya masih banyak ini. Jadi misalnya gini loh. Kasus zina itu banyak sih sebenarnya kalau dihitung. Iya, ini makanya saya banyak pertanyaan ini. Cara programnya itu kan bisa banyak. Cara metode dilakukan anak hasil zina itu bisa dilakukan. Caranya itu kalau dihitung itu kan satu ya, A sama B, ya kan, zina sebelum nikah, lalu kemudian nikah, ya kan, itu satu. Lah, status anaknya, ya kalau kemudian si suami ini mau ngakuin anak zina yang dia sama pasangannya itu yang asli, ya itu nggak masalah. Soal kemudian dosa yang mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi. Ada kemudian A sama B, tapi C yang nikah sama B. A laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, melarikan diri, ya kan? Hidung belang lah istilahnya. Lalu kemudian si C ini dengan besar hati dan lapang dada, ya sudahlah. Ini memang kemudian kasihan anak itu nggak ada bapaknya, ya udahlah aku dianggap bapak kan gitu. Lah itu bisa. Jadi statusnya nggak jadi zina lagi. Oke. Terus ada lagi, misalnya gini, laki-laki sama perempuan, itu misalnya 5 tahun nggak punya anak, gitu kan? Terus si perempuannya ini jajan, innalillahi. Terus kemudian hamil, lalu ada di dalam pernikahan sama yang innalillahi. Kayak gitu loh, kasusnya kayak gitu. Ada. Lah, kemungkinan nggak ada juga bahwa itu adalah hasilnya orang lain, ya kan? Kemudian dibawa masuk ke rumah, terus itu diaku, ya, gimana coba terus kayak gitu? Iya, udah parah itu Mas Ustaz. Parah kan? Dan itu gimana statusnya? Tetap jin, tetap anak haram kan? Ya kalau orang tuanya, kalau suaminya yang apa tadi? Yang sah tadi, nggak tahu. Itu kemudian nggak mengakuin dia anaknya, anak haram. Mengakuin dia adalah kalau mengakui tetap nanti ketika nikah walinya si bapaknya itu. Loh enak banget, asem. Itu lebih menyakitkan, Pak. Yang dipertimbangkan itu bukan masalah enak atau enggaknya. Soal dosa itu urusan. Iya, maksudnya kasihan si suaminya. Misalnya gini. Kalau cerai misalnya. Lebih mudorot. Bukan masalah mudarat, tapi kadang suami masih mencintai loh. Iya, tapi kan dalam Islam itu kan ada beberapa hal yang boleh diceraikan ketika udah seperti itu, ya kan? Ya, nanti nasabnya tuh bingung. Rumitnya rumah tangga itu ya memang seperti itu. Tapi kan itu ekstrim kasusnya. Aduh, Son ini gimana ini?
Pusing saya. Jadi gini, dulu itu ada di zaman Rasulullah itu. Ada orang itu lapor, "Ya Rasulullah, perempuan saya atau istri saya ini Telah berzina." tidak menolak tangan yang menyentuh. Oh. Bahasanya halus banget, tapi yang dimaksud itu adalah Kluk-kluk gitu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah apakah nyuruh mencerai? Iya, Rasulullah suruh mencerai. Lalu Orang itu, tapi saya masih mencintainya ya Rasulullah. kata Rasulnya, aduh, ya udah lanjut atuh. Nah iya kayak, ya udah nikmatin aja. Ngomongnya kayak gitu, Sir. Aduh, Ustaz. Berarti apa kan gitu? Kalau misalnya si suami itu sebenarnya boleh menceraikan, tapi dia tidak menceraikan, dan dia memendam rahasia dan sakit hatinya dikhianatin oleh si istrinya, kan gitu kan? Ya itu mah tergantung kebesaran hati dia. Pusing juga Ustaz, serius. Iya. Tapi Ya kan Allah. rumah tangga kan kayak gitu, Sir. Apalagi kemudian yang dibiarkan bebas, Masya Allah, naudzubillah. Nah makanya nih teman-teman, cari istri yang bagus, ya kan. Pertimbangkan tuh kalau mau menikah tuh jangan sampai kayak gitu. Wahai Rasul, istriku tidak menolak disentuh tangan. Tangan yang menyentuh. Ini banyak banget Ustaz pertanyaan-pertanyaan mengenai perzinahan ya. Nah, Dan kayak misalkan gini ya Ustaz, ketika orang tuanya itu berselingkuh, maka anak-anaknya akan berselingkuh, ya kan. Ketika misalkan kita berzina, maka rezeki kita akan sempit. Dan ketika kita tinjau dan itu ya, dan nanti ini buat selanjutnya Ustaz ya, karena ini mau habis 1 jam. Oke. Jadi mungkin kita akhiri dulu aja Ustaz. jadi jagalah kehormatan kita. Right. Yang laki-laki jangan sampai kemudian menodai kekasihnya. Jangan jajan barang. Jadikanlah sebuah lembaga pernikahan itu sebagai lembaga yang suci. Nanti mengapa? Karena peradaban yang suci akan lahir dari generasi yang suci. Statement yang bagus. Nah, itu. Jadi peradaban yang suci akan lahir dari generasi yang suci. dan dari pernikahan yang suci. Oke. Thank you ya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe karena nanti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal dijawab sama Ustadz Ajul dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang, ya kan? Enggak, Ustadz. Masih pertanyaan-pertanyaan yang masih umum kok. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.